teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ellen Pramesti Wijaya. Saya mahasiswi Pendidikan Sosiologi Antropologi Angkatan 2018 Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, pada video kali ini nih, saya akan ditemani oleh salah satu dosen yang sangat hebat dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi UNS, yaitu Bapak Abdul Rahman. Tema apa sih yang akan kita bahas di video pada kali ini? Yaitu tema tentang pendidikan vokasional. Tanpa berlama-lama, kita langsung bahas ya teman-teman semua. Yuk simak videonya sampai habis. Tujuan pembelajaran pada video kali ini tentang pengenalan pendidikan vokasional adalah mampu mengelola pendidikan vokasional bermutu berkelanjutan, serta dapat merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan menjamin mutu pendidikan vokasional. Nah, untuk capaian pembelajaran kita ialah siap bekerja sebagai guru, pelatih, kepala sekolah, pengawas, atau manajer lembaga pendidikan vokasional, negeri atau swasta, dan siap meneliti dan publikasi karya tulis seperti di artikel, sosmed maupun cetak ataupun makalah. Nah, yang terakhir ialah menciptakan pekerjaan baru sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja. Sebelum masuk ke penjelasan tentang tema pendidikan vokasional, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang kita bahas di video pada kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan vokasional menurut para ahli. Kedua, kita akan membahas tentang asumsi kenapa pendidikan vokasional itu penting. Yang ketiga, kita akan membahas alasannya. Yang keempat, kita akan membahas cakupan kompetensi lulusan. Yang kelima, kita akan membahas contoh-contoh pendidikan vokasional. Dan yang keenam, kita akan membahas tentang summary atau tentang ringkasan dari video pada kali ini. Yuk kita simak teman-teman semua. Nah, sebelum kita memasuki materi pengertian, ada info menarik loh teman-teman semua, bahwa Bapak Andi Avnoya yang merupakan presenter dan reporter terkenal di pertelevisian Indonesia merupakan lulusan dari SMK 6 Jakarta loh teman-teman semua. Nah, untuk pengertian pendidikan vokasional itu apa? Yang pertama, menurut Good and Harris. Menurut Good and Harris, pendidikan vokasional sendiri ialah pendidikan untuk bekerja, di mana seseorang mendapatkan pekerjaan yang menyenangkan dan cocok dengan harapan yang ada di masyarakat pada umumnya. Nah, sedangkan menurut Bilet sendiri pada tahun 2011, pendidikan vokasional adalah education for occupation. Maksudnya, tujuan dari pendidikan vokasional ialah mempersiapkan lulusannya untuk bekerja, sehingga manusia membutuhkan pendidikan ataupun pelatihan agar dapat mendapatkan pekerjaan. Nah, sedangkan menurut Smith pada tahun 1917, vocational education was training of less than college grade to fit for useful employment. Nah, maksudnya sendiri, pendidikan vokasi adalah pelatihan di bawah perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. Sebelum lanjut ke materi kedua tentang asumsi, ada fakta menarik loh teman-teman semua, bahwa Ria Ricis yang merupakan YouTuber dan pengusaha yang terkenal di Indonesia merupakan lulusan SMK Permata Harapan Batam. Nah, untuk asumsi kenapa pendidikan vokasional itu penting, karena pendidikan vokasional mencetak tenaga terampil dan siap kerja. Karena di pendidikan vokasional akan ada 30% teori dan sisanya 70% praktek. Asumsi kedua tentang lulusan SMK atau sekolah vokasi itu menyesuaikan dengan kebutuhan kerja, dunia bisnis industri, dan kebutuhan di masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi alasan, ada info menarik lagi nih teman-teman semua, bahwa Bayu Skak yang merupakan YouTuber, sutradara, dan aktor yang terkenal di Indonesia merupakan lulusan SMK 4 Malang loh teman-teman semua. Nah, untuk alasan mengapa pendidikan vokasional itu penting, karena pendidikan vokasional sendiri berorientasi pada kecakapan kerja yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan, serta sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, bisnis industri, dan juga kebutuhan masyarakat.
Jadi, pada pendidikan vokasional sendiri tidak fokus pada bidang akademik saja, tapi juga fokus pada pengasahan keterampilan peserta didiknya atau pengasahan keahlian non-teknis peserta didiknya. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya mengenai cakupan kompetensi lulusan, ada fakta menarik nih teman-teman semua, bahwa Rahmat Hidayat yang merupakan komedian adalah lulusan SMK 52 Jakarta. Nah, masuk ke materi cakupan kompetensi lulusan. Lulusan pendidikan vokasional sendiri mempunyai dua kemampuan. Yang pertama, hard skill, dan yang kedua adalah soft skill. Hard skill sendiri adalah sebuah ilmu pengetahuan yang dimiliki peserta didik dan dikuasai peserta didik tentunya dalam bidangnya masing-masing. Contohnya, pengetahuan dan keahlian dalam permesinan ataupun juga pengetahuan dan keahlian dalam desain mendesain. Itu adalah contoh dari hard skill. Nah, sedangkan soft skill sendiri adalah keahlian non teknis seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk berpikir kreatif, kemampuan dalam kepemimpinan, kemampuan dalam memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Nah, dikutip dari kompas.com juga, menurut Mas Menteri kita, Mas Menteri Nadiem Makarim, bahwa dua kemampuan ini, hard skill dan soft skill ini sangat diperlukan untuk memudahkan lulusan-lulusan pendidikan vokasional dilirik oleh dunia bisnis industri. Nah, sebelum kita beranjak ke materi kelima tentang contoh pendidikan vokasional, ada fakta menarik nih teman-teman, bahwa Bapak Tantowi Yahya yang merupakan presenter dan politikus terkenal di Indonesia merupakan lulusan SMK 2 Palembang loh teman-teman semua. Nah, ini adalah contoh pendidikan vokasional. Yang pertama adalah pendidikan vokasi, contohnya seperti politeknik, ada juga sekolah tinggi seperti perhotelan, penerbangan, pariwisata, ekonomi, dan sebagainya. Ada juga program diploma di universitas, seperti di gambar ada contoh sekolah vokasi UNS, ada juga sekolah vokasi Undip, ada juga sekolah vokasi UGM, dan lain sebagainya. Nah, ada informasi yang menarik juga nih teman-teman. Ada 10 politeknik terbaik di Indonesia. Bisa dilihat ya teman-teman semua. Nah, ada juga informasi terkait contoh politeknik yang ada di daerah-daerah Indonesia. Seperti di Sulawesi Selatan, bisa dilihat ada Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di Sulawesi Tengah ada juga Politeknik Industri Logam Morowali. Di Maluku ada Politeknik Negeri Ambon. Di Papua Barat ada Politeknik Negeri Fakfak, seperti yang ada di gambar berikut. Nah, contoh pendidikan vokasional selanjutnya yaitu pendidikan kejuruan. Contohnya seperti SMK dengan berbagai spesialisasi seperti tata boga, tata busana, farmasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik nih teman-teman semua, yaitu pendidikan vokasional dan dunia digital bisnis industri. Ternyata pendidikan vokasional ini juga berperan dalam perkembangan dunia digital bisnis industri Indonesia loh teman-teman semua. Contohnya seperti Bapak Roni Lukito yang merupakan pendiri Eger yang juga lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Produk Eger sendiri diciptakan khusus untuk memenuhi kegiatan outdoor, pendakian, panjat tebing, camping, dan lain sebagainya. Bapak Roni Lukito ini tidak hanya berbisnis secara konvensional, tetapi juga berbisnis secara virtual atau digital. Seperti ia memasarkan produk-produk Egernya melalui aplikasi belanja online seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan sebagainya. Bahkan ia juga mempunyai website sendiri untuk memasarkan produk-produknya di egeradventure.com. Nah, gimana nih teman-teman semua? Menarik sekali kan mempelajari pendidikan vokasional, apalagi banyak tokoh-tokoh yang sukses dan terkenal yang merupakan lulusan dari pendidikan vokasional. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di bagian summary atau ringkasan pada video penjelasan tentang pengenalan pendidikan vokasional.
Nah, pendidikan vokasional sendiri adalah pendidikan yang terspesialisasi atau pendidikan yang bersifat khusus untuk menguasai keahlian-keahlian terapan tertentu. Nah, di pendidikan vokasional sendiri kita dapat mempelajari teori dan juga mempelajari praktek. Seperti yang dijelaskan di bagian awal, 30% teori dan sisanya adalah praktek. Sehingga diharapkan lulusan pendidikan vokasional dapat mempunyai kecakapan kerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan dunia, bisnis industri, serta kebutuhan di masyarakat kita. Eits, jangan kemana-mana dulu, kita masih ada diskusi dengan Bapak Abdurrahman. Nah, oke teman-teman semua, di sini kita beruntung sekali kita bersama salah satu dosen yang hebat, dosen salah satu prodi di Universitas 11 Maret Surakarta, tepatnya di prodi Pendidikan Sosiologi, Antropologi. Nah, karena kita sudah membahas tentang pendidikan vokasional dan dunia digital business industry, kita langsung aja teman-teman semua berdiskusi dengan Bapak Abdurrahman. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah pendidikan vokasional ini berperan dalam perkembangan dunia bisnis digital? Sangat. Pendidikan vokasi itu menjadi pionir dalam pengembangan industri digital. Mengapa? Karena pendidikan vokasi itu juga membuka program studi yang berkaitannya dengan digitalisasi industri dan digitalisasi ekonomi di semua negara. Misalnya saja yang belajar tentang computer science, ada hardware, ada software. Di software aja ada banyak sekali, sehingga muncul sekarang ini platform. Ya. Jadi pendidikan vokasi melatih kepada generasi muda kita melalui pendidikan tinggi disebut dengan program D1, 2, 3, 4 atau di kejuruan di tingkat SLTA juga menawarkan pelatihan disiplin ilmu, memberikan mata pelajaran yang berkaitan dengan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Inilah pionir dari pendidikan vokasi bagi ada hidup, tumbuh, dan berkembangnya nanti sampai dominasi yang disebut dengan unicorn, startup bisnis berbasis digital. Sampai di sini dulu jawaban saya. Ya, terima kasih Bapak Abdul atas jawabannya. Menarik sekali ya teman-teman semua. Ternyata nih, pendidikan vokasional ini berperan penting pada dunia bisnis digital. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih teman-teman semua. Kira-kira apa saja nih Bapak tantangan pendidikan vokasional dalam menghadapi dunia bisnis digital kali ini? Terutama di Indonesia, Bapak. Pendidikan vokasi butuh 7 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah policy pemerintah harus pro pada teknologi modern. Contoh, sebaiknya setiap sekolah vokasi atau kejuruan itu diberikan bandwidth yang tinggi, yang besar, agar mahasiswa dan dosen itu bisa mengoptimalisasi proses-proses belajar yang memang semuanya berbasis internet. Dan itu butuh bandwidth yang besar, akses yang kuat, sinyal yang baik. Semua perangkat itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Policy harus mendukung investasi pada sekolah vokasi untuk investasi teknologi jaringan. Oke. Yang kedua, alat-alat ini harus diperbaharui. Satelit kita, Palapa itu harus didukung oleh pemerintah agar dari Sabang sampai Merauke itu bisa akses internet. Jawa, Sumatera oke. Kalimantan sudah lebih baik. Sulawesi sudah oke, tapi lihatlah Indonesia Timur, ya, Maluku, Papua Barat, Papua itu masih sedikit kabel optik yang terpasang. Inilah menjadi tantangan
kalau pendidikan vokasi agar bisa menjadi tuan rumah bagi semua kabupaten dan semua provinsi di Indonesia melalui pendidikan vokasi untuk melahirkan small business unicorn pada setiap daerah. Saya kira itu dua. Yang ketiga adalah perlu gerakan wajib setiap kabupaten mendirikan minimum 10 pendidikan vokasi yang sesuai dengan sumber daya alam dan industri di daerah setempat. Jangan sampai mendesain sekolah vokasi, apakah politeknik, apakah akademik komunitas, apakah SEMEA, SMK, atau STM, atau apapun yang sekarang dikaitkan dengan itu tidak didukung oleh industri di setiap daerah. Jadi ini tantangan bupati ini, harus mampu melihat identifikasi kebutuhan, jangan ikut-ikutan mendirikan sebuah vokasi tapi tidak relevan di daerahnya. Ini hanya akan menjadi trap. Nanti para petani meninggalkan desa, industrinya tidak ada, mereka harus pergi ke Pulau Jawa lagi, ke Sumatera lagi, ke kota yang lain dari desa ke kota. It's not good. Okay. Terus yang kelima adalah pendidikan itu harus didesain betul-betul hutagoji. Yang disebut dengan link and match itu harus dipraktekkan dalam bentuk pelatihan, linier dengan uji kompetensi, linier dengan sertifikasi, linier terhadap penempatan, linier terhadap hak pekerja untuk mendapatkan penghasilan, sehingga mereka akan tetap menjadi the owner dari sebuah usaha di setiap daerah, setiap bidang. Jadi kalau itu terjadi, maka ekonomi kreatif, industri itu akan menjadi pelaku utamanya adalah alumni pendidikan vokasi. Nomor 6, modal. Pendidikan vokasi itu lebih mahal daripada sekolah SMA. Oleh karena itu, pemerintah daerah kabupaten kalau mau mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja yang tepat, dirikanlah pendidikan vokasi. Tapi alokasikan dana yang cukup, karena perlu laboratorium. Dan laboratorium itu maintenance. Ya, apalagi yang berbasis digital. Sekarang tidak bisa dielak. Ya, jadi anak-anak SMA itu kalau sudah dipelajari animasi, dipelajari media, itu bisa membantu bagaimana pisang goreng itu belinya tidak harus ketemu, tetapi cukup dengan Gojek. Jadi multiplier effect. Bahwa rakyat miskin juga bisa tersentuh digital. Kalau biaya daftar dan sebagainya itu dipermudah, jangan monopoli oleh Google, jangan monopoli oleh pemilik jaringan yang sangat elitis. Mestinya setiap daerah harus mendirikan orang pengusaha yang berbicara tentang bagaimana bisnis ini. Ini tantangan Telkom, ya, IndiHome, supaya tidak menjadi korban seperti kantor pos, mati, suri, kalah dengan Tiki, kalah dengan yang lain, hanya bidang transportasi. Jadi mestinya Telkom belajar baik dengan ini. Cepat-cepat investasi pemerintah, pajang, kabel kopi, sampai di tingkat desa, agar orang tidak lari ke kota. Dan yang ketujuh adalah yakinkan pendidikan vokasi itu dalam 3-5 tahun didampingi orangnya, didampingi supervisor, didampingi modalnya, agar betul-betul mereka menjadi soko guru ekonomi perdesaan. Saya kira itu jawaban dan tantangan masa depan untuk pendidikan vokasi, menjadi enabling faktor yang membuat semuanya bisa terjadi, termasuk digital business, digital ekonomi di setiap daerah. Wah, terima kasih Bapak Abdul. Saya juga setuju dengan argumen Bapak Abdul bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah harus juga bertanggung jawab nih terhadap pengembangan pendidikan vokasional. Harus ada pemerataan khususnya infrastruktur
Jangan sampai di politeknik, contohnya politeknik daerah-daerah terpencil yang jauh dari kota besar itu infrastrukturnya ketinggalan. Jangan sampai ada kayak gitu. Harus ada pemerataan dan harus ada tanggung jawab, benar-benar tanggung jawab dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten atau pemerintah bupati di kabupaten tertentu. Nah, karena kita durasinya sudah hampir selesai nih teman-teman semua, udah di penghujung acara, dan ternyata diskusi dan penjelasan dari Bapak Abdul juga menarik-menarik semua. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Semoga ilmu dari Bapak Abdul dan ilmu sedikit dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan tindakan. Sampai jumpa. Sampai jumpa sekali lagi pada pertemuan berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi untuk Anda. Goodbye. Jangan lupa untuk mengerjakan asesmen dan LKPD di link tersebut. Ini adalah contoh asesmen yang sudah disediakan. Jangan lupa dijawab ya pertanyaannya teman-teman dengan sebaik-baiknya. Lalu, kalian juga bisa berdiskusi dengan join di kode kelas Google Classroom. Nah, kalian juga bisa mengerjakan LKPD di kelas tersebut. Terima kasih, sampai jumpa ke tema selanjutnya.